Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmadani Nuryanto dari kelas B2 dengan NPM 205401446 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Etnomedika Kebidanan. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional serta pengobatan dari medis dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu kelebihan pengobatan medis modern, diantaranya adalah yang pertama mempunyai efek terapi yang cepat sehingga sesuai untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat emergensi atau gawat darurat. Yang kedua, mempunyai berbagai macam teori-teori tentang kesehatan yang paling banyak digunakan pada saat ini dan mudah untuk disebarkan. Yang ketiga, mempunyai tempat pelayanan pengobatan yang luas dan menjangkau sampai daerah-daerah sulit. Selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai sistem pengajaran yang lebih fleksibel, efektif melalui berbagai lembaga pendidikan sehingga bisa mudah disebarluaskan. Selanjutnya yaitu menggunakan metode penelitian yang lebih rinci dan detail terhadap suatu produk obat atau cara pengobatan secara ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya operasi. Yang kedua yaitu kekurangan pengolahan medis modern, diantaranya yang pertama itu adanya beberapa penyakit yang sama sekali tidak bisa diobati dengan metode pengobatan medis modern. Nah, itu membuat seseorang harus mencari metode alternatif yang diyakini bisa memberikan pengobatan. Selanjutnya itu pada beberapa penyakit memerlukan biaya pengobatan yang mahal sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkannya. Selanjutnya itu ada beberapa kasus pengobatan secara medis lebih rumit dan memerlukan prosedur yang ketat, mungkin juga lebih berbelit-belit sehingga kadang membuat kelelahan sebelum tujuan pengobatan ini tercapai. Nah, selanjutnya itu efek samping yang muncul relatif lebih berbahaya sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Selanjutnya itu ada pengobatan tradisional. Nah, kelebihannya itu yang pertama relatif aman dari efek samping untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu adanya banyak senyawa aktif dalam obat bahan alam sehingga menimbulkan efek komplementer atau saling melengkapi. Selanjutnya itu karena senyawa aktif maka memungkinkan obat bahan alam memiliki banyak efek farmakologis. Selanjutnya karena sebagian besar obat tradisional dalam bentuk ekstra kasar maka kandungan senyawa juga relatif sedikit tetapi banyak macamnya. Selanjutnya itu kekurangan dari pengobatan tradisional ini yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan khasiat obat sehingga harus dikonsumsi secara rutin. Lalu khasiat obat yang membutuhkan waktu relatif lama ini tidak dianjurkan untuk gangguan kesehatan yang gawat darurat. Misalnya seperti asma, keadaan serangan jantung, perdarahan, patah tulang, infeksi dan yang lainnya. Selanjutnya masih sedikit obat tradisional yang dibuktikan dengan penelitian. Selanjutnya itu ada kurangnya standarisasi bahan obat tradisional serta resistensi pada para pelaku kesehatan atau dokter karena belum adanya uji klinis. Selanjutnya nomor 2 yaitu faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat, yang yaitu saat ini penggunaan pengobatan alternatif semakin populer, gaya hidup kembali ke alam atau bisa disebut dengan back to nature menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam termasuk pengobatan dengan tumbuhan obat herbal. Selain lebih ekonomis, efek samping ramuan herbal sangat kecil karena itu pengguna obat herbal alami dengan formulasi yang tepat sangat penting dan tentunya lebih efektif. Nah, ada beberapa faktornya yaitu tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan, lokasi yang memadai, biaya pengobatan dan kepercayaan yang menurun. Selanjutnya yaitu ada perbedaan jamu, obat tradisional terstandar dan fitofarmaka. Yang pertama jamu yaitu bahan obat yang alam sediaannya masih berupa simplemensia sederhana seperti irisan rimpang, akar, kulit dan kering dan digunakan secara higienis. Selanjutnya yaitu ada OHT. OHT ini obat tradisional yang telah teruji secara praktis. Terus percobaannya melalui hewan, lolos uji toksisitas akut maupun kronis, terdiri dari bahan yang terstandar seperti ekstrak serta dibuat dengan cara higienis. Selanjutnya yaitu fitofarmaka, obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis dan uji klinis. Nah, secara ini terbukti aman melalui uji toksisitas. Terus bahan bakunya terstandar dan produksinya secara higienis. Yang nomor 4 yaitu obat tradisional Eropa biasa dikenal dengan menggunakan larva. Nah, yang pertama itu apa efek samping dari penggunaan tersebut? Yang pertama yaitu ada rasa tidak nyaman baik untuk pasien, dokter dan tenaga medis. Selanjutnya adanya rasa nyeri, terus perdarahan ringan, terus
demam dan gangguan saluran nafas, serta alergi dan bau yang tidak enak. Selanjutnya yaitu bagaimana bentuk dari pengobatan tersebut. Terapi larva ini sekitar 5-10 ekor larva diaplikasikan per sentimeter luka. Nah, larva yang digunakan ini instar satu berukuran panjang sekitar 2 mm atau 1-3 mm dan dapat berkembang menjadi 8-10 mm setelah 5-7 hari. Selama 48-72 jam larva bergerak pada permukaan luka sambil menyeraksi sekret yang berpotensi memecahkan dan mencairkan jaringan nekrotik. Nah, lalu larva dapat digunakan bersama antibiotik sistematik dan juga tidak memperlihatkan efek merugikan pada X-ray, sehingga larva dapat dibiarkan pada tempat yang dilakukan bekas luka tersebut. Selanjutnya nomor 5 yaitu bagaimana sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia ini mulai dari awal mulanya sampai penyebarannya. Nah, penggunaan obat tradisional berawal dari terdapatnya bukti dari beberapa relief yang ada di Candi Borobudur. Sejak zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-17, para dokter berkebahasa Belanda, Inggris ataupun Jerman telah mempelajari jamu sampai beberapa diantaranya menuliskan ke dalam buku. Nah, pada tahun 1829 isi buku antara lain itu menjelaskan bahwa obat yang digunakan di Eropa itu berupa herbal atau jamu yang di Indonesia misalnya rebusan sirih untuk batuk, rebusan kulit kayu manis untuk persisten atau demam, sedangkan daunnya digunakan untuk gangguan pencernaan. Nah, selanjutnya pada tahun 1850 itu lokasi yang sering menjadi rumah sakit Gatot Subroto, seorang ahli kesehatan membuat kebun tanaman obat. Pada dokter yang di Gatot Subroto ini menginstruksikan kepada dokter agar menggunakan herbal untuk pengobatan. Nah, Ikatan Dokter Indonesia mengadakan konferensi dan mengundang 2 orang pengobat tradisional untuk mempraktikkan pengolahan tradisional di depan anggota IDI. Nah, mereka tertarik untuk mempelajari seni pengobatan tradisional Indonesia pada tahun yang sama. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.